Kehidupan yang terhenti, Sang Adipati, dan Perang Besar. Nama Adipati Franz Ferdinand dari Austria Este, pewaris tahta Austria-Hongaria, terukir selamanya dalam sejarah. Pembunuhannya di Sarajevo pada tanggal 28 Juni 1914 memicu api Perang Dunia Pertama, konflik yang akan mengubah dunia. Meskipun hidupnya terhenti secara tragis, memahami kisah Franz Ferdinand sangat penting untuk memahami peristiwa yang menjerumuskan Eropa ke dalam kekacauan. Esai ini membahas kehidupan Sang Adipati, aspirasi politiknya, dan hari naas yang mengubah jalannya abad ke-20. Pewaris yang tampak, masa muda Franz Ferdinand. Franz Ferdinand lahir di dunia dengan hak istimewa dan tanggung jawab yang besar. Sebagai anggota dinasti Habsburg, salah satu keluarga kerajaan tertua dan terkuat di Eropa, takdirnya terjalin dengan nasib Kekaisaran Austria-Hongaria. Sejak usia muda, ia menerima pendidikan yang ketat sesuai dengan peran masa depannya. Pelatihan militer, sejarah, dan bahasa ditekankan, membentuknya menjadi individu yang disiplin dan berpengetahuan luas. Namun, jalannya menuju takhta berubah tak terduga dengan kematian sepupunya, putra mahkota Rudolf, pada tahun 1889. Tragedi ini mendorong Franz Ferdinand ke garis depan suksesi, menempatkan beban kekaisaran yang luas dan kompleks di pundaknya. Cinta terlarang, pernikahan dan kehidupan keluarga. Kehidupan pribadi Franz Ferdinand ditandai dengan kegembiraan, kebahagiaan, dan juga banyak tantangan yang harus dihadapi dan kontroversi. Dia jatuh cinta kepada Countess Sophie Chotek, seorang dayang yang, meskipun keturunan bangsawan, tidak memiliki darah kerajaan yang diperlukan untuk pernikahan Habsburg. Cinta mereka tumbuh di tengah-tengah aturan ketat dan tradisi yang mengikat keluarga kerajaan. Hubungan mereka menghadapi tentangan keras dari istana, terutama Kaisar Franz Joseph, yang melihatnya sebagai ancaman bagi prestise dinasti. Kaisar sangat khawatir bahwa pernikahan ini akan merusak reputasi dan kekuatan politik keluarga Habsburg. Tidak gentar, Franz Ferdinand berjuang tanpa lelah untuk persatuan mereka. Dia menunjukkan keberanian dan tekad yang luar biasa dalam menghadapi semua rintangan yang ada di hadapannya. Dia akhirnya mendapatkan izin untuk menikahi Sophie pada tahun 1901, tetapi itu harus dibayar mahal. Pernikahan mereka tidak hanya menjadi simbol cinta sejati, tetapi juga pengorbanan besar. Pernikahan mereka dianggap morganatik, yang berarti Sophie tidak akan berbagi pangkat atau gelar suaminya. Ini adalah kompromi yang harus mereka terima untuk bisa bersama. Anak-anak mereka juga akan dikeluarkan dari garis suksesi. Meskipun demikian, mereka membangun keluarga yang penuh kasih dan kebahagiaan, meskipun berada di luar lingkaran kekuasaan kerajaan. Sebuah visi untuk kekaisaran, ambisi politik dan reformasi. Franz Ferdinand memiliki pandangan yang jauh ke depan untuk masa depan Kekaisaran Austria-Hongaria. Terlepas dari tantangan pribadi, Franz Ferdinand tetap sangat peduli dengan masa depan Kekaisaran Austria-Hongaria. Dia sering berdiskusi dengan para penasihatnya, mencari cara untuk memperkuat dan memodernisasi kekaisaran. Dia menyadari meningkatnya ketegangan internal dalam beragam kelompok etnis kekaisaran dan percaya bahwa reformasi sangat penting untuk kelangsungan hidupnya. Ketegangan ini seringkali memicu protes dan kerusuhan yang mengancam stabilitas kekaisaran. Visinya berpusat di sekitar konsep trialisme, restrukturisasi kekaisaran yang akan memberikan otonomi dan representasi yang lebih besar kepada penduduk Slavia, khususnya Ceko. Franz Ferdinand percaya bahwa dengan memberikan lebih banyak hak dan kebebasan kepada kelompok-kelompok ini, kekaisaran akan menjadi lebih stabil dan harmonis. Ide-ide Franz Ferdinand dianggap radikal oleh beberapa orang, terutama di kalangan bangsawan Hongaria, yang takut kehilangan kekuasaan dan pengaruh. Mereka khawatir bahwa reformasi ini akan mengurangi dominasi mereka dalam pemerintahan dan militer. Namun demikian, Sang Adipati bertahan dalam upayanya, percaya bahwa kekaisaran yang lebih inklusif akan menjadi kekaisaran yang lebih kuat. Dia sering berbicara di depan umum, mengadvokasi pentingnya reformasi dan dapatkan dukungan dari berbagai kalangan. Dia menggunakan posisinya untuk mengadvokasi modernisasi di dalam militer dan berusaha untuk memperkuat posisi internasional kekaisaran. Franz Ferdinand percaya bahwa militer yang kuat dan modern adalah kunci untuk mempertahankan kekaisaran di tengah perubahan geopolitik cepat.
Sementara Franz Ferdinand bergulat dengan tantangan reformasi, badai sedang terjadi di Balkan. Sentimen nasionalis, khususnya di kalangan Slavia Selatan, sedang meningkat. Serbia, yang memimpikan kerajaan Slavia Selatan yang bersatu, memandang Kekaisaran Austria-Hongaria sebagai penghalang bagi ambisinya. Dalam atmosfer yang tidak stabil ini, sebuah organisasi nasionalis Serbia, rahasia yang dikenal sebagai Tangan Hitam muncul. Terdiri dari perwira militer dan nasionalis, Tangan Hitam mendedikasikan diri untuk membebaskan Serbia dari pengaruh Austria-Hongaria, bahkan menggunakan kekerasan. Franz Ferdinand, yang dipandang sebagai perwujudan kekuasaan Habsburg, menjadi target utama mereka. Hari yang menentukan di Sarajevo, sebuah kota yang dinamai, tiba-tiba berpusat dunia sebelbal Drodobin Johnson Trim dan ingat bentis. Panggung sudah disiapkan untuk tragedi ketika Franz Ferdinand dan Sophie memulai kunjungan resmi ke Sarajevo, ibu kota Bosnia-Herzegovina, pada 28 Juni 1919. Mereka disambut dengan antusias oleh penduduk setempat, yang tidak menyadari bahaya yang mengintai. Meskipun ada peringatan tentang potensi kerusuhan, sang adipati bersikeras mempertahankan jadwal publik. Dia percaya bahwa kehadirannya akan membawa stabilitas dan ketenangan di wilayah yang bergolak ini. Pengaturan keamanan tetap lemah, dengan hanya sedikit penjaga yang ditempatkan di sepanjang rute iring-iringan. Ini adalah kesalahan besar yang akan segera terbukti fatal. Kesalahan perhitungan fatal yang akan membawa konsekuensi yang menghancurkan, tidak hanya bagi keluarga kerajaan, tetapi juga bagi seluruh dunia, memicu Perang Dunia Tan. Saat iring-iringan mobil mereka melewati jalan-jalan yang ramai, suasana berubah tegang. Kerumunan mulai berdesakan dan ketegangan terasa di udara. Seorang pemuda Serbia Bosnia bernama Gavrilo Princip, anggota kelompok nasionalis Tangan Hitam, memanfaatkan kesempatannya. Dia telah menunggu momen ini dengan sabar, penuh tekad untuk mengubah sejarah. Setelah upaya pemboman yang gagal sebelumnya hari itu, di mana bom yang dilemparkan meleset dari target, Princip tidak menyerah. Dia tetap berada di lokasi, menunggu kesempatan berikutnya. Saya berhadapan langsung dengan mobil sang adipati yang salah belok. Kesalahan kecil ini memberikan Princip kesempatan emas yang dia butuhkan. Princip melepaskan dua tembakan. Yang pertama mengenai leher Franz Ferdinand dan yang kedua mengenai perut Sophie. Kedua tembakan itu mematikan, melukai Franz Ferdinand dan Sophie hingga tewas. Dunia terkejut, dan peristiwa ini menjadi pemicu rangkaian kejadian yang akan mengubah sejarah selamanya. Pembunuhan Franz Ferdinand mengirimkan gelombang kejut ke seluruh Eropa. Austria-Hongaria marah dan ingin balas dendam, mengeluarkan ultimatum kepada Serbia. Syarat-syarat ultimatum yang keras, yang dirancang agar tidak dapat diterima oleh Serbia, didukung oleh sekutu kuat Austria-Hongaria, Jerman. Apa yang terjadi selanjutnya adalah reaksi berantai dari kegagalan diplomatik dan mobilisasi militer yang kemudian dikenal sebagai krisis Juli. Rusia yang terikat perjanjian untuk melindungi Serbia mulai memobilisasi pasukannya. Jerman yang takut akan perang dua front menyatakan perang terhadap Rusia dan sekutunya, Prancis. Dalam beberapa minggu, sebagian besar Eropa terlibat dalam konflik paling mematikan yang pernah dilihat dunia. Harga perdamaian. Pembunuhan Franz Ferdinand menjadi pengingat yang stark akan rapuhnya perdamaian dan konsekuensi menghancurkan dari nasionalisme yang tidak terkendali. Kematiannya, meskipun bukan satu-satunya penyebab Perang Dunia Tat, menjadi katalis yang menjerumuskan Eropa ke dalam kegelapan. Warisan Franz Ferdinand tetap kompleks dan diperdebatkan. Beberapa orang memandangnya sebagai pembawa damai, seorang reformis yang berusaha memodernisasi Kekaisaran Austria-Hongaria dan mencegah keruntuhannya. Yang lain melihatnya sebagai perwujudan tatanan lama, simbol dari kekuatan yang mengarah pada perang. Kesimpulan, dunia yang berubah, dunia yang muncul dari abu Perang Dunia Pak, sangat berbeda dari yang dikenal Franz Ferdinand. Kerajaan-kerajaan lama runtuh, digantikan oleh ideologi dan struktur kekuasaan baru. Skala kematian dan kehancuran perang yang belum pernah terjadi sebelumnya meninggalkan bekas yang tak terhapuskan pada jiwa manusia. Kehidupan Franz Ferdinand, meskipun terhenti secara tragis, terus memesona dan menginspirasi perdebatan. Kisahnya menjadi pengingat tentang kekuatan ide yang abadi, kompleksitas sejarah, dan pentingnya memahami masa lalu untuk menavigasi masa kini dan masa depan.